Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Hadi Kusmaningsih dengan NIM 22402042. Di sini saya akan melaksanakan UTS PKN dengan dosen pengampu Bapak Alim Profik. Saya akan mempresentasikan beberapa materi. Yang pertama tentang negara, sistem dan ideologi. Materi selanjutnya Pancasila. Materi selanjutnya tentang Bhinneka Tunggal Ika. Materi selanjutnya NKRI dan bahaya radikalisme terorisme. Materi selanjutnya konstitusi dan macam perundang-undangan yang ada di Indonesia, dan materi yang terakhir tentang identitas nasional. Materi yang pertama tentang negara, sistem, dan ideologi. Negara diartikan dengan organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Roger F. Soltau mendefinisikan negara sebagai alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama. Adapun tujuan dari negara yaitu memperluas kekuasaan semata-mata, menyelenggarakan ketertiban umum, dan mencapai kesejahteraan umum. Unsur-unsur mutlak dalam sebuah negara adanya wilayah, terus adanya masyarakat atau rakyat, serta adanya pemerintahan yang berdaulat. Kemudian pengertian dari sistem. Sistem adalah suatu tatanan, suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk mempermudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai tujuan. Sistem ini dibagi menjadi tiga, yaitu sistem pemerintahan presidensil, sistem pemerintahan parlementer, dan sistem pemerintahan campuran. Yang pertama, sistem pemerintahan parlementer. Sistem ini merupakan sistem pemerintahan di mana hubungan antara eksekutif dan badan perwakilan atau legislatif sangatlah erat. Hal ini disebabkan karena adanya pertanggungjawaban para menteri terhadap parlemen. Dengan demikian, kebijakan pemerintahan atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen. Yang kedua, sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan di mana eksekutif tidak bertanggung jawab pada badan legislatif. Dalam sistem pemerintahan ini, badan eksekutif dan legislatif memiliki hubungan yang independen. Karakter sistem pemerintahan ini terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Presiden merupakan eksekutif tunggal, kepala pemerintahan. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya. Selanjutnya, sistem pemerintahan campuran. Rafael Martes Martinez menyatakan sebuah sistem pemerintahan disebut dengan sistem presidensial karena ada 4 syarat, yaitu Presiden Republik dipilih langsung secara universal, konstitusi memberikan kekuasaan yang luas kepada presiden, presiden mengangkat perdana menteri dan memimpin menteri, presiden bertanggung jawab kepada parlemen. Selanjutnya, ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu idea dan logos. Idea mengandung arti pemikiran, sedangkan logos mengandung arti gagasan. Dengan demikian, pengertian ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan, pemahaman, pendapatan, ataupun pengalaman. Ideologi ini dibagi menjadi dua, ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Yang pertama, ideologi tertutup. Ciri khas dari ideologi ini yaitu ideologi yang dianggap sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang jadi dan harus dipatuhi. Selanjutnya, ideologi terbuka. Ideologi terbuka ialah bahwa nilai-nilai dan cita-cita tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Ideologi ini dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman. Dokuritsu Junritsu Sakai atau yang biasa kita kenal dengan BPPKI ini melaksanakan sidang pertamanya pada 29 Mei 1945 di Gedung Chosangin. Pada sidang pertama ini, BPPKI membahas hal-hal yang sangat penting, yaitu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Para anggotanya pun membahas mengenai dasar negara. Kemudian terdapat usulan dari I.R. Soekarno, Muhammad Yamin, dan M. Sutomo. Usulan dari Muhammad Yamin yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Usulan dari Bung Karno yaitu kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian usulan dari M. Sutomo yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat.
kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung makna warga negara mengakui adanya manusia yang bermartabat dan memperlakukan adil sesama manusia. Kemudian sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini merujuk pada persatuan yang utuh dan tidak terpecah belah atau bersatunya bermacam-macam perbedaan seperti suku, agama, dan lain-lain. Kemudian sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung makna bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Dan dalam melaksanakan kekuasaannya, rakyat menjalankan sistem pemerintahan dan keputusan yang diambil dilakukan dengan jalan musyawarah. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan, sehingga terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Materi selanjutnya tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini terdiri dari kata bhinneka yang artinya macam-macam atau ragam, tunggal yang artinya satu, serta ika yang artinya itu. Maksudnya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selanjutnya keanekaragaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, keanekaragaman suku. Indonesia adalah negara kepulauan yang dihuni oleh banyak suku. Suku ini menjadi adat istiadat, tradisi dan budaya yang berbeda. Beberapa karakteristik dapat digunakan untuk mengenali suku bangsa, yaitu dari penampilan, bahasa, dan adat istiadat. Selanjutnya, keanekaragaman agama. Ada beberapa agama yang dipercayai masyarakat Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman agama sangatlah rentan terjadinya konflik. Konflik ini dapat dikurangi dengan saling toleransi antar sesama dengan semangat solidaritas dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, keberagaman bahasa. Indonesia kaya akan bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Bali, Madura, dan lain-lain. Bahasa daerah memiliki banyak figur linguistik seperti kosakata dan ungkapan bahasa. Keanekaragaman bahasa dan sastra menggambarkan beragamnya bahasa daerah yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya, keanekaragaman kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000 lebih pulau. Hal ini yang membuat kaya akan keberagaman budaya dan tradisi serta memiliki pandangan alam yang indah. Hal ini menjadi tujuan yang paling diminati wisatawan mancanegara. Selanjutnya, makna Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa dan negara, yaitu untuk mewujudkan konsep multikulturalisme dalam kehidupannya terikat pada satu kesatuan. Prinsip multikulturalisme adalah prinsip mengakui adanya pluralisme dalam hal agama, kepercayaan, dan suku kebangsaan, adat budaya, keadaan daerah, dan ras. Materi selanjutnya yaitu NKRI dan bahaya radikalisme terorisme. Radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan dan cenderung menggunakan kekerasan. Sedangkan terorisme adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain dipicu oleh banyak hal seperti pertentangan agama, ideologi, dan etnis, serta kesenjangan ekonomi. Faktor penyebab radikalisme dan terorisme. Yang pertama, faktor pemikiran. Radikalisme muncul ketika sebuah individu mempunyai pemikiran bahwa segala sesuatu harus diubah dan harus sejalan dengan pemikiran kelompok yang dianutnya, walaupun itu menggunakan cara kekerasan. Selanjutnya, faktor politik. Radikalisme bisa saja terjadi dalam masyarakat yang beranggapan bahwa pemerintahan hanya memperhatikan segelintir kelompok saja. Selanjutnya, faktor pendidikan. Pendidikan yang kurang seperti wawasan, literatur yang kurang menjadikan pemikiran radikalisme dapat mudah diterima di dalam suatu mindset atau pola pikir tanpa adanya wawasan yang dapat menyaring baik ataupun buruknya. Selanjutnya, ciri-ciri atau karakteristik dari radikalisme terorisme. A. Selalu beranggapan bahwa paham dan cara mereka yang paling benar. B. Mempunyai sikap yang berseberangan dengan mainstream
melakukan pemutusan hubungan dengan pelaku teror. Yang D. Membentuk forum koordinasi pencegahan terorisme. Materi PKN selanjutnya yaitu tentang konstitusi dan macam-macam perundang-undangan yang ada di Indonesia. Istilah konstitusi negara berasal dari bahasa Perancis constituer, yang berarti membentuk, yang pemakaiannya berkaitan dengan pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Sedangkan dalam arti sempit, konstitusi adalah satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan yang bersifat pokok. Karl Lowenstein memberikan 3 tingkatan nilai dalam konstitusi. Yang pertama, nilai normatif, yang kedua, nilai nominal, dan yang ketiga, nilai semantik. Jimli As-Siddiqi merinci fungsi konstitusi sebagai berikut. Pertama, fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, fungsi penyatur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli kepada organ negara. Yang keenam, fungsi simbolik sebagai pemersatu, sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan serta sebagai centers of ceremony. Dan yang ketujuh, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat. Pada umumnya, suatu konstitusi berisi 3 hal pokok, yaitu adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Dan yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Sejarah Undang-Undang Dasar 1945. Sehari pasca kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 berhasil disahkan sebagai konstitusi melalui sidang PPKI. Penyusunan UUD 1945 berawal dari Jepang yang tidak menepati janji untuk memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Saat kedudukan Jepang semakin terancam oleh sekutu, UUD 1945 segera dirancang guna kedaulatan Indonesia. Pada sidang pertama BPUPKI yang digelar 29 Mei hingga 1 Juni, memunculkan gagasan pembangunan negara yang mengacu pada rumusan Pancasila yang digagas oleh Insinyur Soekarno. Selain itu, pertemuan ini juga menghasilkan kesepakatan untuk membentuk panitia 9 yang bertugas membuat desain yang matang. Pada tanggal 22 Juni, panitia 9 telah menetapkan rancangan dasar negara yang dinamakan oleh Piagam Jakarta. Selanjutnya, sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli membahas tentang piagam dan bentuk negara yang kemudian ditetapkannya UUD 1945 sebagai dasar negara. Pada 17 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan, selanjutnya membentuk PPKI. Hasil sidang pertama PPKI adalah mengesahkan UUD 1945. Selanjutnya, macam-macam konstitusi yang pernah dipakai oleh Indonesia. Yang pertama, UUD NRI tahun 1945, 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi RIS 27 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950. Selanjutnya, UUDS 1950. Yang keempat, UUD 1945 pada 5 Juni 1959 sampai sekarang. Hierarki perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, UUD 1945. Selanjutnya, TAP MPR. Yang ketiga, UU Perpu. Yang keempat, Peraturan Pemerintahan atau PP. Dan yang kelima, Perpres. Yang keenam, Perda Provinsi. Dan yang ketujuh, Perda Kabupaten atau Kota. Materi selanjutnya tentang identitas nasional. Menurut Kailan, istilah identitas nasional ini secara terminologi adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lainnya. Unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama, pola perilaku. Adalah gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari, misalnya adat istiadat. Yang kedua, lambang-lambang. Adalah sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara.
bangsa Indonesia. Robert de Ventos, sebagaimana dikutip Manuel Castell dalam bukunya The Power of Identity, mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi historis antara 4 faktor penting, yaitu faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor reaktif. Faktor pertama mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan yang sejenisnya. Bagi bangsa Indonesia yang tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, agama, wilayah, serta bahasa daerah, merupakan suatu kesatuan meskipun berbeda-beda dengan kekhasan masing-masing. Faktor yang kedua meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern, dan pembangunan lainnya dalam kehidupan bernegara. Faktor yang ketiga mencakup modifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi, dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Sedangkan faktor yang keempat meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Selanjutnya, faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama, primordial. Faktor primordial ini meliputi kekerabatan, darah dan keluarga, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. Yang kedua, sakral. Faktor sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Agama dan ideologi merupakan faktor sakral yang dapat membentuk negara. Faktor yang ketiga adalah tokoh. Kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara. Pemimpin di beberapa negara dianggap sebagai penyambung lidah ayat, pemersatu rakyat, dan simbol pemersatu bangsa yang bersangkutan. Yang keempat, kesediaan bersatu dalam perbedaan. Yang disebut bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahannya tanpa menghilangkan keterkaitannya pada suku bangsa, adat, ras, dan agamanya. Yang kelima, sejarah. Persepsi yang sama di antara